Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau kana kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, kepada bapak sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Haji Mabrur yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa budi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul di Langgar Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak sekalian, seperti biasa sebelum pengajian kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama-sama dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat di akhirah. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi bainal kiram bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum biasa, mari kita beristighofarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya.
ووفقني أملا صالحا ووفقني أملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت جيرة العالمين يا أهين الجود والكرم يا أهين الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم اللسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالمين يا أهين الجود والكرم يا أهين الجود والكرم غويت إنسان مراسيران kelawan muji maring pangeran kang bari rahmat dan kenikmatan rina wengine dan pembintungan rina wengine dan pembintungan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji anfanta ya jiran العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Haji Mabrur sekaligus doanya. Dari saya sebagai pembawa acara apabila
Ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah dengan rahmatnya, barokahnya, hidayahnya, taufiknya, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa mawalah wa ba'd. Syukur yang tiada terhingga, alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dimudahkan, didorong untuk terus banyak-banyak beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kayaknya tanggal berapa? Tanggal 15 kah? Lebih ya? Syawal. Pas 15. Ya. Kalau dilihat bulannya bulat sudah. Artinya, tapi tergantung juga hari Sabtu kah, hari Jumat kah? Pada prinsipnya bahwa Ramadan sudah berlalu. Ya, mudah-mudahan di Ramadan yang lalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul yang kita cintai dan seluruh umatnya yang istiqamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ramadan telah berlalu, artinya kembali ini hari-hari yang kita jalani seperti sebelumnya. Sebelum Ramadan yang datang, kemudian dia datang. Maka para sahabat ketika Ramadan berlalu, banyak yang terjadi. Di antara sahabat menangis. Kenapa menangis? Karena belum tentu tahun depan bisa bertemu dengan Ramadan. Sebetulnya Ramadan itu terus berjalan. Jadi kata orang, perlukah kita menangis? Kayaknya kada perlu amat karena Ramadan. Hari ini Ramadan pergi, setahun akan datang lagi. Cuma masalahnya bukan apakah Ramadan itu datang atau tidak datang. Dia pasti datang. Masalahnya hari ini kita bisa, bulan tahun ini kita bisa membersamai Ramadan. Kita khawatir ketika Ramadan datang kitanya yang sudah pergi. Dan ketika kita sudah pergi tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari kemuliaan Ramadan. Tidak sedikit saudara-saudara kita, jadi di komplek Ulun itu saf itu udah kelihatan. Sebelah sini Pak ini, sebelah sini susunannya itu ada. Jadi kada banyak berubah. Dari tahun ke tahun itu ada perubahan komposisinya itu. Ada yang kosong, yang tahun lalu ada, wah ini kededa lagi. Setahun itu sekitar 5-10 yang kededa. Artinya ya itulah memang waktunya jerurang wis wayahe. Wis wayahe itu sudah waktunya datang.
mau diapakan lagi. Jadi Ramadan datang, kitanya yang kada datang, sudah pergi. Nah itulah yang dikhawatirkan, bahwa Ramadan tidak perlu juga kita menangis karena Ramadannya, karena Ramadan pergi hari ini, setahun akan datang dia akan pergi. Cuma masalahnya ketika Ramadan datang di tahun akan datang, apakah kita sudah pergi atau kita masih ada dan bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Nah itu yang menjadi pemikiran, karena tidak semua orang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Padahal kemuliaan Ramadan itu luar biasa, luar biasa. Ada riwayat dari Abi Thalhah. Beliau bercerita, ada dua orang dari kampung yang namanya Bali. Ini lain Bali Kuta Bali atau Bali Mau lain. Bali. Ada Bali, nama daerah kampung di Arab, Baduy. Ada dua orang bersahabat, sahabat akrab, dua orang muda. Kemudian mereka datang ke Rasulullah dan mereka masuk Islam berdua. Dua orang ini yang satunya beribadah rajin, sholat tepat waktu, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya terus rajin, datang ke majelis Rasulullah terus rajin. Yang satu biasa aja, ya datang, kemudian sholatnya kada banyak sunnahnya, puasanya kada banyak sunnahnya, yang wajib diselesaikan. Dua orang, katakan A dan B. A rajin, B biasa-biasa saja, wajib-wajibnya aja. Kemudian pada suatu waktu Rasulullah mengumumkan jihad, berperanglah, mungkin dia berdua, dan akhirnya yang A syahid, terbunuh dalam peperangan itu. Otomatis kalau syahid jaminan surga sudah. Yang B kada syahid. Kemudian berjalan waktu setelah setahun. Jadi setelah setahun kemudian baru yang B ini meninggal, wafat. Biasa aja meninggalnya. Maka pada suatu malam Abi Thalhah bermimpi. Jadi dalam mimpi Abi Thalhah itu beliau berada di sebuah taman yang indah, luas, hijau, luar biasa. Ada buah-buahan, ada taman yang luar biasa. Indahnya luar biasa. Beliau berada di depannya. Otomatis itu berarti surga. Maka kemudian Abi Thalhah bermimpi waktu itu datang keluar dari pintu surga, dari pintu kebun itu yang indah itu. Sosok berbaju putih. Kemudian yang dipanggil justru bukan A, yang dipanggil B. Datanglah B, lalu setelah datang B dipanggil dan masuklah orang ini dengan B tadi ke dalam surga, diantarkannya. Setelah agak lama baru keluar lagi, dipanggillah si A, misalnya Fulan, kamu Fulan, iya, baru masuk. Kemudian Thalhah mau nunggu dipanggil. Sudah agak lama dihantarkan, baru keluar lagi. Abi Thalhah, datanglah Thalhah. Ikam belum waktunya, pulang kamu. Karena dikatakan belum waktunya, akhirnya terbangunlah Abi Thalhah dalam mimpi dan cerita itu. Berarti yang memanggil itu adalah malaikat penjaga surga. Siapa? Ingatlah, Ridwan. Ridwan. Nah, keluar akhirnya, berarti tadi itu malaikat Ridwan yang menjaga. Maka cerita itu diceritakanlah kepada sahabat yang lain.
Sampai kemudian ini kan aneh. Harusnya yang pertama dipanggil itu yang syahid. Kenapa yang belakangan yang dipanggil lebih dahulu? Maka sampailah sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abi Thalha bermimpi bertemu dengan ini panjang. Terus kata Rasulullah, apa masalahnya? Iya, itu masalahnya. Kata Rasulullah, apa yang aneh dari cerita ini? Loh iya, itu yang syahid, kenapa belakangan masuknya? Maka jawab, tidak ada yang aneh, kata Rasulullah. Tidaklah dia wafat setahun setelah ini syahid? Iya Rasulullah, tapi dia kan gak pernah meninggal syahid. Kemudian ketika dia berhidup 1 tahun, maka dia mendapatkan berpuasa di bulan Ramadan. Dia mendapatkan pahala qiyamul lail, dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dan itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru sahabat faham. Oh. Kemudian Rasulullah menambahkan, apakah kalian tahu berapa jarak antara A dan B itu? Surganya itu jaraknya itu. Kata Rasulullah, jaraknya antara langit dan bumi. Nah, ini cerita hadisnya hasan, baik dan bisa diterima. Apa artinya? Artinya Ramadan yang kita lalui semalam itu bukan Ramadan sembarangan. Tapi pahalanya kalau menurut hadis tadi, kalau kita hanya ambil hadis tadi, artinya pahalanya lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Tapi mungkin kondisinya berbeda. Kalau ada perang, semuanya diumumkan umat Islam perang fisabilillah, ada orang kadang mau ke perang, aku menghadang setahun, ya ini lain ceritanya. Ini lain ceritanya kalau kayak ini. Menghadang, artinya ini munafik termasuk. Orang berperang, inya mundur. Menghadang setahun supaya beda. Ini maksudnya mungkin itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ini. Nah, kalau berdasarkan hadis itu artinya Ramadan ini bukan Ramadan main-main. Ramadan adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, cuma masalahnya kita ini dapat kada. Jadi memang ini yang surat yang akan kita ulas nanti tentang Lailatul Qadar. Kemuliaan, apakah memang kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bapak-bapak yang Allah hormati. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda pada suatu khutbah, beliau naik mimbar. Khutbah, tiba-tiba di tengah khutbah beliau mengucapkan amin. Kemudian amin, amin. 3 kali Rasulullah mengucapkan amin. Ini lagi khutbah, tiba-tiba amin, amin, amin. Mungkin wahai orang-orang beriman, marilah kita meningkatkan takwa. Tiba-tiba amin, amin, amin. Kemudian khutbah dilanjutkan. Selesai khutbah ini maka kemudian khatib bisa saja kada membatalkan ibadah ketika dia berbicara terhadap sesuatu yang sesuatu itu dilihat. Jadi misalnya suatu ketika Umar bin Khattab di tengah khutbah langsung beliau berucap, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah. Jadi rupanya Umar bin Khattab ini, Sariyah itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Sariyah. Sariyah itu sedang berperang, posisi Umar bin Khattab di Madinah. Waktu itu umat Islam disuruh berperang menghadapi Palestina, orang Romawi lagi perang, dipimpin oleh Sariyah. Palestina, Madinah. Tiba-tiba Umar bin Khattab berucap, ya Sariyah al-Jabal. Sahabat bingung, ini ngomong apa nih? Tiba-tiba di tengah khutbah, wahai Sariyah
mundur ke gunung. Kemudian mungkin karena sahabat tidak memperhatikan detail cerita itu, kemudian dia lewat. Setelah tidak lama, mungkin sebulan 2 bulan berikutnya, pasukan Sariyah datang dengan membawa kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian barulah Sariyah bercerita, saya kaget, tiba-tiba di dalam sebuah peperangan ketika kami sudah tersudut, sudah kada berkutik lagi, banyak serangan dari kiri dan kanan luar biasa, tiba-tiba saya mendengar ada perintah, wahai Sariyah mundur ke gunung. Itu di Palestina. Jadi suara Umar di Madinah terdengar oleh Sariyah di Palestina. Nah ini luar biasa. Hah? Oh, suaranya kencang. Rupanya pakai WA lah. Pakai WA. Video call. Ayo mundur. Ini kayak Putin juga nih. Langsung instruksi halo. Nah itu zaman dahulu. Maka kemudian hukum menurut ulama, ketika khatib berkhutbah, misalnya ada yang bermainan, boleh aja dia menegur. Stop ikan bermain, itu kadang membatalkan khutbah, karena yang terjadi seperti itu. Begitu ya Rasulullah tadi. Amin, amin, amin. Maka kemudian setelah khutbah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah tadi pian berucap amin, 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 apakah itu bagian daripada khutbah? Maka dijawab oleh Rasulullah, ketika saya naik mimbar tadi, Jibril datang di atas. Kemudian dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, raghima anfu rajulin, akan hancur hidung. Raghima anfu rajulin, akan hancur hidung. Maksudnya hancur hidung ini, kalau hancur hidung itu jelongkop kok, artinya hidupnya akan berantakan ya, kira-kira istilahnya itu. Sama kalau kita kada kelihatan kepala hidungnya. Mana tadi si anu Pak D, hidungnya kada kelihatan. Nah, artinya bukan hidungnya aja, orangnya kada kelihatan. Nah, maksudnya akan hancur hidup seseorang. Jadi malaikat Jibril berdoa, raghima anfu rajulin, ada 3 orang akan hancur hidupnya. Raghima anfu rajulin, 1, maka Rasulullah menjawab amin. Yang kedua, raghima anfu rajulin, hancur hidup seseorang kalau 2 sampai 3 kali. Apa itu yang 3 orang itu? Yang pertama adalah orang yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan tua renta dan dia tidak mendapatkan apapun pahala dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ada orang tua masih hidup, uyuh, kada kau apa-apa, kada dibantu oleh anaknya cuek. Ya kan inilah aneh-anehnya hidup ini. Orang tua bisa menghidupkan 4 orang anak, dari bayi sampai dia dewasa, menyekolahkan. Tapi 4 orang anak untuk merawat orang tua aja kada kawa. Nah ini kebanyakan ini. Sampai orang tuanya dimasukkan ke panti jompo dan macam-macam. Ya walaupun kondisinya kada semudah itu, kadang-kadang kondisi gawian, pekerjaan ini menuntut macam-macam. Tapi ya bagaimanapun kita harus berbakti kepada orang tua. Jadi kata Rasulullah, hancur hidup seseorang manakala dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan memerlukan dia, dan dia tidak mendapatkan pahala dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu 1. Yang kedua, orang yang namaku disebut di dalam sebuah majlis atau sebuah pertemuan, namaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengucapkan berdoa bersalawat untukku, kata Rasulullah. Kama qala fi ma'nal hadis. Jadi ketika kita mendengar kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya perlu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ini, dia telah memasuki Ramadan dan mendapatkan kemuliaan dengan Ramadan, tapi Ramadan dia dengan Ramadan itu belum diampuni dan belum banyak pahala yang bisa dia dapatkan. Akan hancur orang seperti ini. Nah bapak-bapak, inilah artinya ketika Ramadan lewat, kita belum diampuni, kita tidak belum mendapatkan pahala yang banyak, sangat rugi dunia akhirat.
Ya tapi kada kawapang sudah lewat ya kalau. Maka perlulah kita mengevaluasi sejauh mana kita sudah mendapatkan kemuliaan Ramadan masing-masing. Kalau kita pasti ada cerita-cerita masing-masing, ada kondisi yang masing-masing. Ya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah mengkabulkan, menerima, memberikan ampunan kepada kita terhadap kealfaan kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidangan Ramadan yang akan datang. Paling tidak setidaknya kalau kita kurang maksimal rasanya semalam, maka kita azamkan mudah-mudahan kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang, dan kita maksimalkan, kita persiapkan. Ulun semalam berpikir, aduh Ramadan ini gawian banyak, dosen apalagi disuruh bikin ini macam-macam. Justru di bulan Ramadan malah 10 terakhir itu macam-macam aja gawian. Seharusnya nih gawian-gawian yang teknis-teknis, bahkan mungkin kalau nukar baju ini kan masalahnya orang qiyamul lail melaksanakan ibadah, bahkan di 10 terakhir i'tikaf juga diperintahkan. Ini i'tikafnya di Kimol masalahnya, banyak ini hibak, jalanan hibak, masya Allah, saf masjid maju habis. Yang kemajuan itulah kemajuan dari hari-hari. Ini kalau hari biasa apa penuh lah Pak, sampai luar. Hari terakhir sabja tetap orangnya bang. Ya sampai berapa yang orangnya berapa saf yang hadir? 2 saf aja yang konsisten itu ya itu, tapi itulah fenomenanya. Jadi banyak diri kita yang melewatkan Ramadan, padahal kenapa Allah mendatangkan Ramadan itu luar biasa. Ulun sudah bercerita tentang ayat di surat Al-Baqarah lah, sudah belum? Jadi cerita Ramadan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 3, 4, 5, 6, 7, 5 ayat. Semuanya cerita Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, cerita Ramadan. Seluruh ayat itu bercerita Ramadan sampai ayat ke-187, al-yawma uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, pada dalam bulan Ramadan dipersilahkan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Dibolehkan. Di awal kewajiban puasa orang-orang bingung, ini boleh kada? Kan Ramadan ini beribadah. Maka sahabat takutan sampai ayat itu turun menjelaskan al-yawma uhilla lakum lailatas siyam, hari ini dibolehkan kalian berhubungan, cuma malam, jangan sampai siang. Karena kalau siang itu hukumannya syahraini mutatabi'ain. Pertama membebaskan budak, kalau kadada syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, sebulan aja belum bus. Iya, kalau sebulan aja kada tahan, apalagi 2 bulan. Iya, berturut-turut, artinya berturut-turut itu kalau misalnya 1 bulan itu ulang lagi, mulai dari nol kayak pom bensin jadinya, mulai dari nol mas ya gitu. Nah itu, maka sahabat kemudian itu siang, kalau malam maka dengan dalil itu dibolehkan. Jadi 183, 84, 85, 86, 87. Ada satu ayat di tengah-tengah, ayat 186, tidak berbicara sama sekali tentang Ramadan,
tidak sama sekali berbicara tentang puasa, tidak berbicara tentang hukum-hukum puasa atau hukum-hukum Ramadan atau kemuliaan Ramadan, tidak sama sekali. Tapi menurut ulama inti puasa di situ. Ayat 186. Apa ayatnya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Falyastajibuli, maka penuhilah panggilanku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini nggak ada Ramadannya, nggak ada puasanya, bahkan bercerita tentang doa. Tapi kata ulama, ini inti daripada ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Apa intinya? Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang aku dekat. Ini redaksinya aja berbeda. Seluruh ayat Al-Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr, bir, maka jawablah qul, wahai Muhammad, jawab. Jadi kalau ada yang bertakun kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertakun kepada Allah, ya Allahnya hukumnya apa? Maka selalu jawabannya qul, katakan wahai Muhammad. Ada yang bertakun lagi, qul wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Ayat ini berbeda sama sekali. Ketika hambaku bertanya tentang aku, harusnya qul ya Muhammad, katakan Muhammad inni qarib. Tapi tidak ada kata qulnya. Apa artinya? Seolah-olah Allah berfirman, ketika hambaku bertanya tentang aku, Muhammad, kamu harus jawab. Aku yang jawab. Kata Allah, inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Ini beda kalau pian-pian dekat dengan Pak D, kada seberataan. Kalau anak sendiri nyata dekat, guring parakan, nyata itu, kada jauhan. Kalau yang lain belum tentu dekat. Ulun rumah jauh, kada dekat. Karena Pak D manusia dan kita juga manusia. Tapi Allah dekatnya dengan kita per individu. Satu persatu kita tuh dekat dengan Allah. Kata Allah, ketika hambaku bertanya tentang aku parak. Bahkan di ayat yang lain, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi di sini. Kalau ini banyu, ulun andak di sini, jaraknya 2 kilan dengan ulun. Ini banyu. Kalau di sini 1 kilan. Cuma kalau di sini ada kalimat yang bisa lebih dekat daripada ini. Ini di sini lebih dekat dengan ulun. Dekat apa? Nempel, bukan dekat lagi, lebih nempel. Kata Allah, aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kalian. Dengan kita, Allahnya dekat. Tapi masalahnya, kitanya sudahkah merasa dekat dengan Allah? Itu problemnya. Allah itu dekat, makanya dia bisa mengatur apapun. Bahkan di antara 2 jarinya itu hati kita bisa berubah, gampang benar. Maksudnya kita ini dalam kuasa Allah, dekat sekali dengan Allah. Cuma masalahnya kita belum merasa dekat dengan Allah. Sama kita lawan anak, kita itu dekat lawan anak. Kalau nyamba acap, bah, rasanya lain kalau rasanya. Bah, inya meminta. Kita itu dekat dengan anak, tapi apakah anak dekat dengan kita? Atau kita dengan orang tua kita? Orang tua dengan kita itu dekat, tapi kita dengan orang tua belum tentu. Mungkin ada pengalaman pernah ditempeleng sidin, pernah meminta duit ke Jarun sidin, mungkin kita waktu anum dilepas sidin, mungkin kita kuliah bekerja sorangan sehingga biaya sendiri kurang dekat dengan sidin, mungkin itu. Tapi pada aslinya mereka merawat kita dari bayi,
Oh iya kak, ada kan itu kak. Mohon ampun maaf ya nah, diganti aja judulnya kalau kayak itu. Nah, jadi kedekatan kita dengan orang tua itu yang bermasalah kadang-kadang. Tapi orang tua dekat dengan kita. Inilah yang kemudian Allah dengan manusia begitu. Allah itu dekat, tapi masalahnya kita dekat dengan Allah itu bisa apa kada? Atau sudahkah kita merasa dekat dengan Allah? Allah itu dekat, tapi kita sudah, atau gampangannya, sudahkah kita melakukan pendekatan kepada Allah? Melakukan sesuatu untuk berdekat-dekat dengan Allah, baik itu dengan zikir, dengan sholat, dengan khusyuk. Nah, inilah inti daripada bulan Ramadan. Bagaimana kita membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita boleh berilustrasi, sebelum Al-Quran itu turun, Rasulullah berkhulwat di Gua Hira. Berkhulwat itu berkhulwat untuk mendekatkan diri, berzikir, bermunajat, memohon, memuji Allah, bertasbih dan seterusnya. Tapi setelah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, tidak pernah ada catatan sejarah Rasulullah datang ke Gua Hira berkhulwat lagi. Kenapa? Karena ada bulan Ramadan di antaranya. Nah, coba kita perhatikan, Ramadan itu mulia, puasanya mulia, ibadahnya 10 kali lipat pahalanya, Al-Qur'annya mulia. Nah, di antara kemuliaan-kemuliaan ini, mana yang lebih dominan? Apakah karena Ramadannya? Apakah karena ibadah puasanya Ramadan itu menjadi mulia? Apakah karena ibadah tarawihnya sehingga Ramadan itu mulia? Kalau kekanakan ditakuni, karena ampaunya itu yang menjadi mulia Ramadan itu, amplopnya itu. Nah, di antara yang ini nih, mana yang menjadi dominan penyebab kemuliaan seberataan ini? Ternyata ulama mengatakan semuanya itu karena Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran, betapa tidak, Al-Quran kalam Allah. Allah berbicara, kemudian dicatat dalam Al-Quran, dan itu yang diturunkan kepada kita. Turun kepada kita, turun pada sebuah malam, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka malam itu menjadi malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya menjadi makhluk yang mulia. Kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi asyraful anbiya'il wal mursalin, nabi yang paling mulia dan segala utusan. Karena Al-Quran tadi diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Makkah Madinahnya menjadi tempat yang mulia. Diturunkan di bulan Ramadan, Ramadannya menjadi mulia. Jadi penyebab kemuliaan semuanya itu adalah karena Al-Quran. Maka beruntunglah kalau kita yang lalu sudah khatam berapa juz? Khatamnya oh ya, itu luar biasa, 3 kali khatam, luar biasa. Inilah yang kemuliaannya, yang mudah-mudahan kita membaca. Ini ada jual takut ini berapa juz sudah, tahunnya juz apokat aja jar, juz apokat, juz mangga. Nah, maka kemuliaan Ramadan, maka kemudian ada ulama mengatakan, mana yang lebih baik di bulan Ramadan itu kalau disuruh milih, berzikirkah membaca Al-Quran? Dua-duanya mulia. Maka ulama menyebutkan Al-Quran, membaca Al-Quran lebih diutamakan di bulan Ramadan. Walaupun setelah berzikir boleh juga, bukan berarti kada boleh berzikir, tetapi kalau disuruh memilih mana yang lebih baik kita lakukan antara membaca Al-Quran atau berzikir saja, ya dua-duanya baik, tetapi membaca Al-Quran itu lebih mulia. Karena memang Rasulullah SAW setiap malam
Wabil khusus di 10 terakhir malaikat Jibril datang khusus untuk mengulang Al-Quran yang sudah turun setiap tahun. Ayat apa yang turun dibacakan tiap malam. Jadi memang kalau begitu, karena Al-Quran inilah semuanya menjadi mulia. Maka kemudian Rasulullah pun membaca Al-Quran. Itulah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, salat itu bentuk kita curhat kepada Allah. Jadi kata ulama, kalau Anda ingin curhat, berdialog, berbicara kepada Allah, maka lakukanlah salat. Tapi kalau Anda mau mendengarkan Allah berwasiat kepada Anda, berpetuah kepada Anda, bacalah Al-Quran. Maka inilah yang bentuk pendekatan kita itu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku itu dekat. Al-Quran kita buka, kita langsung berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan kita. Ini nah, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Dan memang Al-Quran itu luar biasa. Jadi bacaan Al-Quran itu disebut syifa, penyembuh. 5 fis sudur. Jadi memang ada penelitian. Banyu dibacakan ayat-ayat yang baik. Dan banyu disumpahi. Ini struktur kristalnya, struktur molekul kristalnya itu berubah. Jadi kalau pian melihat filmnya judulnya itu apa judulnya ya? Bukan Snowman, yang Frozen. Nah, pengumuman Frozen. Film Frozen itu di belakangnya itu ada gambar yang kayak cabang-cabang itu. Nah, itu bentuk kristal daripada air. Bagus. Cabang-cabang itu. Jadi kayak daun pohon gitu nah. Cabang-cabang. Terus nah, ini kalau disumpahi pecah itu. Bentuknya itu dalam mikroskopik berapa 7.000 kali kah pembesarannya, itu pecah. Kalau diucapkan kalimat-kalimat baik, maka dia menjadi mulia. Maka kenapa bacaan Al-Quran itu berpengaruh dengan jiwa kita? Kita semakin dekat dengan Allah. Kata ulama, kata ilmuwan, tubuh kita ini 70% itu air. Tubuh kita ini 70% itu air. Makanya ketika kita bacakan Al-Quran, struktur air dalam tubuh itu bagus. Maka berpikirnya itu normal. Ya, karena kan macam-macam. Karena struktur airnya yang diminum, karena ini kan gini logikanya. Kita membaca banyu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah samad, karena meniupnya ada juga, ada yang pakai istilahnya itu kalau orang tasawuf itu dikunci itu ditulis dengan Allah Muhammad dengan isyarat kita, ada juga ditulis gini Allah Muhammad, atau dengan tiup dengan isyarat kita, istilahnya dikunci, bahasa orang tasawuf itu gitu. Nah, itu struktur airnya berbeda. Baca ayat kursi, baca ayat qul huwallah, qul a'udzu binnas, kita bisa juga baca Al-Fatihah, anak garing baca Al-Fatihah, atau kita garing, kita nyaman awak, pikiran pusing, nah itu bisa jadi tiup Al-Fatihah. Nah, pusing bina lain kalau disibur kadang masih pusing, masih kacau juga kan kayaknya lagi. Apalagi jadi es lah, pincul langsung. Nah, ketika kita baca Al-Quran, air yang di dalam tubuh kita ini masalahnya ini hati-hati juga lah. Ini panas cukup tinggi.
Kita jarang-jarang paling 30, 27, ini 34. Kalau di India sampai 43, 47, hampir mendekat 50 di India. Nah kita alhamdulillah kada sampai. Hanya tadi sayang tadi hujan ya, melapai-lapai dikit. Kita penuh berkah negara kita nih. Malaysia, Filipina sudah mendekat 37, kita 34 aja mentok, dan alhamdulillah. Nah cuma hati-hati jangan sampai dehidrasi, karena ini puncaknya bulan Agustus ya, lawas banget nih. Mei, Juni, Juli, Agustus puncak ya, 3 Agustus El Nino. El Nino. Nanti hati-hati ya, artinya memang harus banyak minum banyu. Nah kembali tadi bahwa Al-Quran yang kita baca itu berpengaruh kepada struktur molekul air. Molekul air itu membentuk molekul air dalam tubuh kita. Makanya kemudian bacaan Al-Quran kita itu berpengaruh juga kepada jiwa kita. Nah ini secara ilmiahnya kayak itu. Secara ilmiahnya kayak itu. Ya mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran kita di samping menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun terinspirasi dengan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Nah baik, ini sedikit mungkin kita mengulas dari ayat Al-Quran yang tentang malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Syekh Mutabahhir Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, nafa'anallahu bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu ay al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu satu kali dalam waktu sepenuhnya, seberataannya, dari lauhil mahfuz ke sama'ud dunya, atau ada yang menyebutkan bibaitil izzah. Jadi karena malaikat Jibril tidak bisa masuk setelah Sidratil Muntaha, tempat terakhir. Setelah itu kada bisa masuk lagi, dan setelah masuk itu baru ada Lauhil Mahfuz. Nah maka diturunkanlah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz ini ke Sama'ud Dunya, langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Apa itu Lailah? Lailah itu malam, bukan naran babinian. Hati-hati kan mencari Lailatul Qadar jar. Bakurinah ada bandak sini Lailatul Qadar, itu yang dicari rupanya. Wa ma adraka wa ma a'lamaka ya Muhammad, apakah engkau tahu, apa yang engkau ketahui wahai Muhammad, ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Qadar artinya memiliki kadar luar biasa. Nah ini, jadi kadar yang dimaksudnya ada kadar yang luar biasa, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau wahai Muhammad apa malam yang penuh keluar biasaan itu? Ta'ziman li sya'nihi wa ta'jibun minhu, mengagungkan kemuliaan daripada malam itu dan begitu takjubnya. Maka kemudian Allah menjelaskan, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Jadi kada banyak pander, bungasnya itu kayak apa, kada penting. Bungasnya itu lebih bungas dari siapa? Artis Wulan Guritno 50 kali. Nah kira-kira itu. Jadi kada perlu. Jadi kada perlu menjelaskan hidungnya kayak apa, telinganya, bibirnya kayak apa, telinganya kayak apa, matanya kayak apa, kada perlu lagi.
bungasnya berapa siapa tadi? 10 kali 50 kali lipat daripada Nah, jadi kemuliaan malam Lailatul Qadar ini lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung sekitar 83 tahun. Jadi ada yang menghitung itu kira-kira maksimal umat umur kita mentok-mentok Tuhannya itu di situ. Kalau umur 60 itu sedang, 50 ini ya mulai-mulai ini asam urat ya, kalau kolesterol, begadang kalau jaga malam masuk angin itu udah mulai bekerok. Kalau Anum itu kan pakai parfum, apa Christian Dior, apalagi Gucci. Kalau sudah tua kan udah mulai 50 itu GPU, balsem, minyak tawon itu adanya parfumnya. Ada lagi yang bilang gini, kalau lagi muda obat itu suplemen supaya kuat, supaya bertahan. Kalau sudah tua obat itu jadi makanan wajib, bahan pokok ya. Ada yang pernah kena stroke itu 10 biji sehari langsung minum. Jadi obat itu jadi makanan pokok. Nah kembali tadi, Lailatul Qadri khairon min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya ketika ada malam Lailatul Qadar. 80 tahun kalau ada Lailatul Qadarnya lebih mulia lagi. Cuma 80 tahun tanpa Lailatul Qadar lebih mulia, lebih baik daripada lebih baik malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Laisa fi Lailatul tanazzalul malaikatu warruh, berturunan malaikat. Warruh malaikat Jibril fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di dalam malam itu malaikat semuanya, juga malaikat Jibril turun. Min kulli amr, semuanya ada tugas masing-masing. Apa tugasnya? Ada yang mencatat amal ibadah orang, ada yang mendengarkan permintaan orang. Ini mintanya apa? Anda kawin lagi, udah khusyuk badar. Dicatat aja bang, dicatat aja ya Pak. Nah kemudian itu semuanya disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala biidrawid, dan seluruh masalah-masalah di dunia ini, kebutuhannya semuanya dipenuhi oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menyebutkan ini juga takdir pun diputuskan di situ. Ada yang menyebutkan kan malam nisfu Sa'ban, di malam Lailatul Qadar ada ulama menyebutkan di situ juga ditentukan. Jadi malaikat itu dengan tugas, semuanya dengan tugas masalah, tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar, salam sejahtera sampai fajar menyingsing. Jadi hanya malam itu aja. Nah bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini penjelasan Al-Quran tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar sangat-sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Cuma masalahnya itu kapan. Nah itu kapan ini nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan waktunya. Cuma ada orang mengatakan tahu Aisyidin, cuma kadang mau menyampaikan. Supaya apa? Nah ini rahasianya adalah memang itu segalanya, sesuatu itu sengaja dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Agar orang beribadah serius. Sama takdir kita, karena makan apa gak tahu kita, disiapkan Pak D atau kada gak tahu kita, rahasia ya. Kalau esok apa yang terjadi takdir kita kada tahu. Apa tujuannya? Agar kita maksimal berusaha. Kalau sudah dipadahi karena makannya soto, kebayangkan soto
Kalau dibadahi karena pecel tahu sudah pecel kurang. Tetapi ketika kita belum tahu, wah ada sesuatu. Rizki kita berapa? Kalau dipadahi oleh Allah, rizki ikam itu cuma 10.000 isuk tuh. Apa yang terjadi? Koler ya 10.000 aja juga. Nah, dengan dirahasiakan oleh Allah, walaupun Allah sudah tahu akan memberi 10.000, maka kita berusaha. Wah, berujung 500.000. Timbul limbah itu, oh ya 1 ember. 500.000 berujung. Tiba-tiba jalan terbelirit, sisa 10.000. Nah itu pak rezekinya. Nah ini kita nggak tahu rahasia Allah ini. Tapi limbah itu kita bermamai, ya Allah kenapa 500 tadi hilang. Nah kita kalau kita kada sabar, bermamai kita, marah kita kepada Allah, kenapa Allah 10.000 aku dari pagi pontang-panting. Kita kada tahu bahwa di balik 10.000 itu ini bisa jadi 5 juta pulang. Kita kada tahu. Itulah kenapa dirahasiakan. Begitu juga malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah agar kita semangat. Nah, jadi kapan waktunya kata Rasulullah? Pastinya di bulan Ramadan. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Qur'an. Di sini inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Bulan apa kada tahu. Maka di dalam surah Al-Baqarah bulannya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya turun, artinya seluruh Ramadan. Maka ini banyak benar 30 hari. Kata Rasulullah, coba cari di 10 terakhir, dipersempit 10 terakhir. Di mananya lagi? Cari di malam ganjil. Ada lagi di mananya lagi? Ya mungkin di 27. Ya walaupun itu juga belum tentu. Karena 27 yang hari Jumat beda 27 yang hari, oh sama lah kalau mulainya sama ya. Ada yang tahun sebelumnya. Jadi semalam itu perbedaan hari raya, hari Sabtu dan hari Jumat. Jadi ada yang ngotot. Wah ini kita bujurnya sudah kelihatan bulan. Jar ulun, tahun lalu ingatlah berbedanya di mana. Tahun lalu itu yang ahli hisab, yang pakai hisab murni itu berpuasanya hari Sabtu. Yang menurut pemerintah puasanya hari Minggu. Jadi jar ulun, kalau pian hari ini hendak hari Jumat, lihat di tahun lalu. Umpat pemerintah kah? Umpat hisab. Artinya kan kalau umpat hisab puasanya hari Sabtu. Kalau umpat pemerintah hari Minggu. Hari rayanya beimbai. Jadi bulan lalu, tahun lalu yang pakai hisab itu 30 hari puasanya. Yang pakai ru'yah 29. Tahun ini yang hisabnya 29, yang ru'yatnya 30. Jadi kalau tahun lalu umpat pemerintah puasanya artinya hari Minggu, umpat ru'yat. Kalau tahun ini umpat hisab itu pelin-pelan, artinya gak ada konsisten. Mbak tahun dulu artinya dasar mencari yang 29 aja ya Allah. Karena puasanya tahun lalu lebih dahulu yang hisab, kada umpat aku belum kelihatan bulan. Tahunnya hari raya lebih cepat, kelihatan sudah bulan. Nah ini tidak konsisten. Nah kembali tadi, berarti memang 27-nya berbeda waktu itu. Yang hisab mungkin tanggal berapa, maka yang ru'yat berbeda, walaupun hari rayanya kemudian bersama. Tapi ini kada jadi masalah. Jadi memang ini mau hendak hari Sabtu silahkan, asal kamu yakin konsisten tahun kena hisab dua terus, jangan nimbahin hisab, nimbahin ru'yat. Adalah hari Kamis pulang hari raya umpat itu lu dulu gitu lah, dasar juga deh hendak lakas. Nah kembali tadi, nah terus Lailatul Qadar ini kayak apa?
Apa tandanya orang mendapatkan Lailatul Qadar? Waktunya rahasia. Tandanya pun, jadi kalau jar ulun mencari waktunya kita kada tahu. Tandanya pun kada tahu juga. Memang ada yang menyebutkan udara tenang, angin tidak ada suara, tenang, hening, ngalih, hujan masalahnya. Maka kemudian bagaimana kita melihatnya? Maka yang bisa kita lihat itu pengaruhnya. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka pengaruhnya ada terjadi perubahan setelah Ramadan. Yang asalnya tidak belang kambingan, sembahyang, limbah itu setelah Ramadan, oh sadar aku sudah ampeh kayak bahari. Yang biasa masih rame-rame bedum atau bapan, ampeh sudah. Misalnya bahaya. Yang sebelumnya zikirnya kada tapi banyak, sholat qobliyahnya kada tapi banyak, tahun ini lebih banyak. Maka orang-orang yang udah hadir di majelis menggali ilmunya lebih banyak. Itulah cara ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita kada bisa melihat waktunya apabila kada tahu, tandanya rahasia, maka yang bisa kita anggap itu ada bukti adalah perubahan dalam diri kita. Kalau terjadi perubahan signifikan, maka insya Allah kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau melihat YouTube masih ketujuh yang rame-rame aja, belum ada berubah berarti ini. Ya mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan kemuliaan Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di Ramadan akan datang kita mendapatkan kesempatan beribadah, sehat walafiat kita dan seluruh keluarga kita, anak dan istri kita dan masyarakat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-kiram was sahabati wal qarabati wal niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma afina wa'fu anna wal iman wal islam jam'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ij'alna fi ayyamil mubarakati minar Ramadan minal su'ada'il maqbulin wa la taj'al lahumma minal ashqiya'il mardudin. Rabbana Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun dan maaf al qadar salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.